OK，大家下午好。大家今天在哪儿？在公司还是在家？有的可能在从家里工作是吧？Jadi ada yang mungkin sudah mulai bekerja lagi dari rumah ya. OK，好，大家下午好，很高兴能与大家在今天的节目上见面。Senang banget ya bisa ketemu lagi sama teman-teman di acara program menjawab hari ini. Sambil saya share bahan, sambil saya lihat pertanyaan yang dikirim sama Pancang ya. Oke, saya share dulu. Oke, whiteboard. 我看一下班长给我寄的问题啊。Bentar ya, saya buka dulu pertanyaan dari Pancang. Oke, 好，我们看一下pertanyaan yang dikirim sama Pancang ya, pertanyaan dari teman-teman semua. Dari Ibu Judi ya, sales apa loh? Sales itu kadang-kadang orang suka bilang 推销员. Nah, kalau kita di modul kita belajar 销售员 ya, 销售员 lebih ke marketing. Oke. Ini ya hilang ya. Oke, 好。希望今天不会有问题呀。OK，我们看一下推销员，推销员是 sales 呀，OK，推销员。kok nggak keluar ya? 等一下，请等一下啊，kok nggak keluar？请等一下，OK， 好，OK keluar ya. 推销员。Nah, mungkin yang kita belajar ini 推销员 ini sales ya. Kalau teman-teman mau tanya, oke, sales. Nah, 推 ini artinya dorong. 销 itu penjualan ya. Yuan orangnya, jadi lebih ke sales. Nah, kalau yang di buku kita ada 销售员. Nah, 销售员 marketing. Marketing belum tentu dia jualan produk. Bisa jadi dia benar-benar cuma buat image-nya si perusahaannya ya. Jadi sedikit berbeda. Sales sama marketing. Tapi kadang-kadang perusahaan juga kasih nama jabatannya marketing tapi suruhnya jualan juga ya. Ini tergantung perusahaan sih. Tapi kalau memang tujuannya lebih ke cari sales, ya teman-teman bilangnya 推销员, 推 ada satu. 推 artinya dorong ya. Jadi orang yang mendorong supaya terjadinya penjualan ya, namanya 推销员 dan dia mempromosikan produk. 推销员. Saya lanjut pertanyaan kedua. Dari Meiska, kalau menjadi orang sukses apa ya, orang sukses itu adalah 成功的人. Oke, jadi umum ya, mau jadi orang sukses katanya. Nah, 成功 itu adalah sukses. 我们学过成功吗? Kita pernah belajar 成功? 有吗？有学过吗？成功学过吗？学过啊。成功 itu artinya sukses berhasil. Nah, orang yang sukses kita bisa bilang 成功的人. Ya, bentar ya teman-teman yang ketik dulu biar nggak kepotong. 成功的人 orang yang sukses. Atau kadang-kadang di artikel teman-teman bisa ketemu 成功人士. 人士 itu juga artinya orang, tapi dia nggak pakai te ya. Ini juga sama dengan dibawa aja ya teman-teman ya biar nggak kepotong. 成功人士. Ini 是 人士 artinya orang juga, people. 成功 ini 成 CHENG. Kayaknya
Ini pen saya 有问题呀，我的笔有问题。成功人士 artinya orang yang sukses ya. Boleh pakai yang atas 成功的人 atau 成功人士。成功的人 misalnya contoh kayak mungkin kemarin kita bilang oh saya mau jadi astronot gitu ya. Nah mungkin teman-teman kepikir oh ya saya mau jadi sales contoh ya. 我要当推销员 当 yang kita udah pelajari. Terus kalau misalnya orangnya jawab secara umum dia bilang oh saya mau jadi orang yang sukses karena ukuran sukses sangat relatif ya teman-teman ya tergantung apa pengertian sukses bagi teman-teman. Jadi bisa orang jawabnya oh saya mau jadi orang sukses berarti 我要当成功的人 saya mau jadi seorang yang sukses ya 成功的人. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Yena, pertanyaan dari Ibu Yena. HRD Manager, HRD itu adalah 人事部itu HRD. Oke, di screenshot dulu biar saya hapus jadi tulisannya lebih leluasa ya. Oke. Teman-teman screenshot dulu. 好了吗？ Oke ya. 好了, sudah ya. Sebentar, saya hapus dulu. Ya. Tadi HRD ya. HRD adalah 人事部. Teman-teman kalau mau hafal HRD nanti teman-teman bisa lihat ya dari kosakata ini. Jadi biar gampang sih maksudnya menghafal HRD gimana caranya. 人事部. Oke, bentar ya. Nanti saya jabarin satu-satu. Jadi biar teman-teman gampang. 人事部. Terus kalau manajer kan teman-teman kita udah pelajari ya. 经理. Jingli ini manajer atau direktur ya. Boleh juga, tergantung perusahaan pakai apa. Nah, yang saya mau biar teman-teman bisa hafal. Jadi kalau kosakata baru, 人 kan orang, 事 itu urusan, ya. 部 adalah bagian, part. Jadi 人事部dari sini aja teman-teman bisa nebak. Oh, berarti bagian yang ngurus urusan tentang orang-orang. Nah, berarti human resource. Nah, HRD-nya di sebuah perusahaan namanya 人事部. Tinggal kalau dia jabatannya manajer ya udah tambahin 经理. Tapi kalau bagian HRD berarti ini ya, 人事部. 部 itu bagian, 人 orang, 事 masih ingat ya, 有什么事? 这个事 artinya urusan. Jadi bagian yang berhubungan dengan urusan orang-orang, human resource department ya, HRD. Oke, silakan di screenshot. Saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Denny. Purchasing itu bagian pembelian ya. Nah, kalau bagian purchasing, 我们说采购部门, bagiannya namanya 部门itu lengkap. Nah, kalau ini misalnya 人事部门经理 kan terlalu panjang dan orang sudah tahu 部 itu adalah part bagian ya. Jadi kalau misalnya bagian purchasing gitu ya, 采购 ini nyambung ya. Oke. 采购部门 berarti bagian purchasing. Kalau mau bilang bagiannya ya. Misal, 我在采购部门工作. Berarti kita tahu dia bagian purchasing. 部门. Bumen ini adalah bagian department. Sama dengan pu yang di atas. Caiko ini adalah pembelian. Caiko. Pembelian. Nah, ini bagiannya ya. Misalnya kayak tadi saya kasih contoh. 我在采购部门工作. Contoh ya. Berarti saya bekerja. 我在采购部门工作. 工作 kita udah belajar. Kunzo. Jelas ya teman-teman ya, ZUO. Sepertinya pen saya ada masalah. Jadi kalau tulis agak kecil dia nggak ini. 我在.
artinya mungkin contoh kalimat ya. Saya bekerja di bagian purchasing ya. 我在采购部门工作. Nah, kalau misalnya 老师 saya jabatannya adalah purchasing manager. Berarti 采购经理 cukup ya. 采购部经理也可以. 采购经理 juga boleh ya. Oh ya, sudah ada ya 采购 yang ini sama 经理 manager. Jadi manager purchasing ya. Purchasing manager ya, bagian penjualan tapi jabatannya manager. Oke, kejawab ya untuk Denny. Saya lanjut lagi, ada pertanyaan dari Vincent. Kalau trainer atau coach itu Zhongwennya apa? Trainer atau coach adalah 教练. Mungkin baiknya teman-teman screenshot dulu ya. Saya hapus dulu baru saya tulis ya. 门，对对对，谢谢啊。saya tulisnya Wen，好好，谢谢啊。OK，谢谢谢谢。门ya bumen. Kalau yang ini ketulisan kebablasan jadi Wen. Kalau ini Wen. 谢谢。Thank you ya buat ininya. Silakan di screenshot lagi. 我在采购部门工作. Ya, kalau ini Wen-nya Wen tanya. Oke. Silakan di screenshot dulu, terus saya mau tulisin tadi apa? Oh, coach atau trainer, 教练. Kalau 教 mungkin teman-teman masih ingat kemarin saya bahas di kelas, dia ada dua baca. Baca satu artinya mengajar, nada satu ya, 教 kata kerja. Tapi kalau dia sebagai benda, nada 4 ya, misalnya 教授, profesor. Ini 教练 sama. Trainer atau coach karena orang, jadi 教nya harus dibaca nada 4. 好了吗？好了 ，OK 呀。OK， 我在采购部门工作。OK， saya hapus dulu. Terus tadi bahas ini 教练 ，OK， 等一下，教练。教练. Nah, ini ya, teman-teman hurufnya sama. Kalau teman-teman masih ingat, 教. Ini harus baca nada 4. 教练 artinya coach atau trainer. 教练. Jadi ini bisa trainer misalnya, coach yang coaching kita, boleh. Bisa trainer apapun, ataupun 教练 yang untuk pelatih sepak bola. Nah, itu juga kita akan panggilnya 教练 ya. 教 ini harus dibaca nada 4. Tapi kalau dia sebagai kata kerja, teman-teman masih ingat ya, 教书. Huruf Mandarinnya sama, cuman bacanya yang nadanya berbeda ya. 教书也是这个教. Pen saya saking nggak gitu sensitifnya. 我不知道问题出在哪儿. Dari kemarin ya. Nih, masih pelan banget. Kalau cuma begini dia nggak sensitif. 教书, oke. 教. Nah, ini harus baca nada 1 karena dia sebagai kata kerja ya, mengajar. Mengajar. Oke, 好，再来 kita lanjut ya. Kalau 教练 berarti misalnya contoh, 老师我要当篮球教练, berarti saya mau jadi pelatih. 篮球是什么? Contoh ya, contoh kalimat. 老师我要当篮球教练. 篮球 itu adalah bola basket ya, 篮球教练. Jadi tinggal tambahin, kalau 教练 yang saya bahas ini secara umum, tinggal teman-teman tambahin coach atau pelatih atau trainer apa ya. Oke, 再来是saya lanjut ya. Punten, ini nama orang ya. Oke, saya sesuai yang di sini ya. Punten. 老师 apa bedanya 比赛 dan 竞赛? Oke, 比赛和竞赛有点不一样, ada sedikit berbeda ya teman-teman ya. Oke. Teman-teman silakan di screenshot dulu, kita bahas yang lain aja, kita buka halaman baru ya. Ini screenshot dulu. Oke, 好了吗?
同学们, sebentar. Ini saya view, kalau saya tulis kan seolah lurus ya. Ini saya view kok kayak nada 2. Ini. Sebentar. Jiao nada 1, tapi kalau saya view nada 2 ya. Kelihatannya tulisannya, 对不起. Ya, bentar, saya koreksi yang baik. Takutnya teman-teman salah paham. Nah, Jiao. Oke ya. Oh, hapus. Ya udah. Sebentar ya. Jiao nada 1 ya, nada 1. Di view-nya kelihatan kayak naik nada 2. Oke, ya, sip. Ya, ini saya clear. Ya, supaya nggak salah paham ya. Sepertinya agak ngehang. Tadi apa? Oke, pertandingan ya. Ada yang tanya perbedaan jingsai sama bisai. Oke. Bisai. Mungkin ini dari yang kita bahas di latihan bikin translatean ya. Bisai. Bisainya nada 4. Oke. Bisai. Bisa pertandingan. Mungkin kalau di translate hampir-hampir sama, tapi sedikit berbeda. Sama lagi jingsai. Jingsai. Sai-nya sama ya. Jingsai. Jingsai ini juga pertandingan. Hilang semua. Saya nggak hapus, tapi kok hilang semua ya. Oke, 没关系，我再重新写. Saya tulis ulang ya. 好奇怪哦。OK， 比赛和竞赛。Oke, sama-sama mungkin kalau bahasa Indonesia bilangnya pertandingan. Nah, teman-teman catat ya, mungkin saya nggak tulisin panjang lebar, sama pertandingan. Nah, teman-teman perlu catat bedanya apa. Kalau bisa biasanya pertandingan yang berbentuk, kita bilang memang ada menang dan kalah, tapi lebih ke persahabatan. Maksudnya pertandingan kayak bola, bola basket, bola apapun, itu kan pertandingan kita ya udah memang ada menang ada kalah, tapi nggak terlalu harus bersaing banget gitu maksudnya. Tapi kalau jingsai itu sesuatu yang harus ada menang kalah dan diakui gitu. Contoh ini pertandingan ilmiah-ilmiah. Jadi misalnya ada karya-karya teknologi yang perlu diakui. Nah, itu namanya jingsai. Kalau teman-teman mau bedain, jing ini artinya jingjeng. Jingjeng itu persaingan. Jadi kalau yang namanya jingsai itu sangat-sangat formal, sangat-sangat menegangkan juga karena penentuannya misal penemuan siapa nih yang yang diakui gitu ya. Nah, itu namanya jingsai. Tapi kalau bisai kayak contoh ya, kita mau adain gechang bisai. Nah, itu namanya lomba nyanyi. Jadi pasti ada juara 1, juara 2 dan juara 3 gitu. Tapi nggak sampai yang harus gimana banget gitu. Agak sedikit berbeda ya, lebih santai. Tapi kalau jingsai itu benar-benar harus nentuin siapa yang benar nih penemuannya dan segala macam. Itu namanya jingsai. Jadi kalau teman-teman lupa gitu ya, nah tinggal ingat jingjeng, jingjeng duishou itu artinya lawan persaingan ya. Jingjeng dari sini. Jingjeng. Zheng ada 1. Ya, oke. Jingjeng artinya persaingan. Jadi sedikit berbeda. Kalau teman-teman misalnya kayak kita kalau 17 Agustus gitu ya,
memang ada juaranya, tapi ya santai aja, bener nggak? Saling kenal sesama warga. Ini boleh pakainya pisai. Ya benar, kalau cingsai kayak tadi ada yang bilang lomba Piala Euro. Nah, itu kan benar-benar memperlombakan sebuah nama baik segala macam. Nah, itu suasananya sangat tegang gitu ya, sampai ada supporternya yang benar-benar gimana. Nah, itu namanya cingsai. Yang penting teman-teman tahu, oh, cingnya dari cingcong. Cingcong itu artinya persaingannya, bersaing. Jadi butuh banget, harus ada yang siapa yang menang, siapa yang kalah kayak gitu. Jadi beda banget ya ketika orang pakai cingsai sama pisai. Kalau pisai teman-teman, oh iya iya, lebih santai, lebih untuk pertemanan, perkenalan seperti itu ya. Oke, cingsai. Saya lanjut ya. Jadi sedikit berbeda. Kalau yang di buku kita mungkin saya lebih ya, maksudnya untuk pertandingan-pertandingan yang persahabatan, makanya kita pakai pisai. Jadi kalau memang teman-teman mau nyatain, oh ini pertandingannya formal banget loh untuk menangin nama baik gitu ya. Nah berarti cingsai. Karena teman-teman menganggap ini benar-benar harus ada yang menang dan ada yang kalah gitu. Oke, saya pertanyaan berikutnya dari Pak Martinus ya. Apa yang dimaksud dengan marketing? Itu sebagai salesman atau agent? Oke, ini pertanyaan untuk maksudnya bahasa Mandarinnya atau gimana? Seperti yang saya bilang ya, marketing itu umum sih. Yang penting marketing itu pertama dia memang bawain nama baik si perusahaan ya. Jadi dia wakil si perusahaan, baik perusahaannya jual barang atau jual jasa, butuh marketing untuk menjebatani si perusahaan dengan si klien atau customer. Nah, kalau salesman benar-benar fokusnya jualan ya pasti ya. Maksudnya kayak tadi saya bahas sales 推销员. Nah, kalau agent ini tergantung ya, kalau maksudnya agent apa dulu. Kalau misalnya kayak agent asuransi berarti保险顾问, kita pakainya kuwen, consultant. Tapi kalau misalnya agent property, kita bisa bilang 中介, 房地产中介, yang minggu lalu saya bahas gitu ya. Jadi orang yang memperkenalkan gitu, orang yang jadi tengah agent. Nah, tergantung sih konteksnya apa ya. Oke, saya tulis dulu. Tadi marketing sudah di buku kita, terus salesman udah, ini sudah, boleh saya hapus? Iya, oke, masih bahas ya tentang cingsai sama pisai ya. Oke. Ya, intinya sih tergantung konteks dari teman-teman memandangnya ya. Terutama yang kayak tadi Euro, ya kita perlu pakai cingsai karena benar-benar memperebutkan yang sangat bergengsi gitu ya, bersaing. Nah, kalau pisai lebih santai sih sebenarnya ya. Oke, saya hapus dulu. Oke, tadi ada salesman udah ya, 推销员 tadi di atas sudah saya tulis. Nah, kalau agent tergantung ya, agent apa? Kan agent sebenarnya konteksnya banyak gitu ya. Nah, misalnya contoh saya bilang agent asuransi. Oke. Nah, agent asuransi namanya, asuransi kita udah belajar, 保险 di tunjangan-tunjangan perusahaan ya, kayaknya lesson berapa gitu. 保险. Terus nggak cukup, saya sambung ke bawah ya. Nah ini, kuwen. Saya tulis agak jelas saja. Nah ini, kuwen. Kuwen ini adalah konsultan. Nanti kalau teman-teman misalnya konsultan apa, nah ini bisa pakai konsultan. Konsultan. Oke, konsultan. Terus tadi ada misalnya agent properti. Properti itu adalah fang. Masih ingat fang artinya apa? Fang de fang ya. Fang di chan. Itu properti. Gampang juga menghafal properti. Nanti saya kasih tahu ya. Fang itu rumah. Ti itu tanah gitu ya. Chan ini adalah produk.
产品 kita baru belajar, benar nggak? 产品，我只知道这种产品很贵，但具体的价钱不太了解。Nah, itu di apa teks kita ya. Nah, Chan ini adalah produk. Jadi produk rumah dan tanah, properti ya. Jadi yang saya suka dari bahasa Mandarin, properti mungkin dulu istilah zaman dulu waktu orang-orang zaman dulu tuh nggak ada istilah properti. Sekarang baru mulai ada, benar nggak? Nah, terus si bahasa Mandarin tuh dia nggak muncul huruf baru, dia nggak akan muncul huruf baru. Dia akan mengambil huruf yang ada, terus di-combine. Nah, menurut saya itu kelebihan bahasa Mandarin. Jadi begitu teman-teman menguasai status standar, mungkin bacaan itu teman-teman bisa baca, tapi ini kosakata baru ya, gitu ya misalnya ya, mungkin belum pernah tahu. Nah, jadi dia gabungin gitu dari huruf-huruf yang punya arti yang sama terus jadi satu kosakata kayak gini, Fangdichan. Makanya menghafal kosakata, menurut saya juga jangan dihafal misalnya properti, Fangdichan, besok lupa. Tapi hafalin berdasarkan yang tadi saya jabarin gitu. Misal fangzi dari fangzi ya, oh rumah. Ti dari tanah. Channya laoshi bilang chanpin produk. Oh, berarti properti itu produk rumah dan tanah gitu ya. Oke ya. Nah, Fangdi Chan. Kuwen boleh konsultan properti atau kemarin yang kita belajar ada Zhongjie. Zhongjie itu perantara. Yuan minggu lalu ya kayaknya ya, benar nggak? Ayo, saya tagih ya. Teman-teman nanya harusnya hafal. Yuan atau kalau nggak mau dipanggil maksudnya ini kayak broker ya, perantara. Ya udah pakainya kuwen juga nggak apa-apa ya. Yuan agent ya. Nah, sama teman-teman kalau mau hafal Zhongjie ini menurut saya ya tips dari saya. Jadi jangan dihafal benar-benar hafal mati karena teman-teman merasa aduh kosakatanya banyak banget ya. Nah, Zhongjie teman-teman perlu paham Zhong itu tengah. Jieshao memperkenalkan. Jadi orang yang jadi perantara ya memperkenalkan di tengah-tengah. Yuan udah tahu, Yuan orang ya. Tadi ada Tui Xiao Yuan, terus ada Xiao Shou Yuan, ada Fu Yuan. Fu Yuan apa? Pelayan, orang-orang semua. Zhi Yuan karyawan, Yuannya semua sama. Kayak gitu. Jadi cara menghafal kosakata teman-teman perlu pahami, bukan dihafal kayak bahasa, maksudnya mungkin dihafal mati gitu ya kita bilang ya, bukan begitu ya. Sama Pausian, mungkin teman-teman bilang, oh Pausian asuransi, jauh banget ya gitu ya. Teman-teman kalau mau misalnya mau pilah-pilah gitu ya, Pau itu artinya pauhu, melindungi ya. Terus sian ini apa? Weisian. Weisian itu bahaya. Jadi melindungi dari resiko, melindungi dari bahaya. Kuwen. Teman-teman kalau tanya saya, kuwen, kok bisa ya jadi konsultan gitu ya? Nah, zaman dulu juga mungkin nggak ada istilah kuwen, bener nggak? Orang dulu kan pekerjaannya ya bertani, berladang, ya berternak gitu ya. Nah, sekarang kan udah canggih ya, kuwen. Terus kenapa ya bisa ada istilah kuwen? Ku itu ya cauku. Cauku artinya menjaga, ya menjaga, cauku haizi, menjaga anak. Nah, itu ku. Wen bertanya. Jadi maksudnya kita percaya sama dia sebagai konsultan kita adalah karena dia menjaga kepentingan-kepentingan kita sebagai klien dan kita bertanya kepada beliau, benar nggak? Kita perlu tanya kayak konsultan pajak, konsultan hukum, kan kita semua perlu tanya ke dia. Saya nggak paham nih ya prosesnya seperti apa. Nah, tanya ke dia. Itu namanya konsultan ya. Jadi semoga teman-teman belajar cara menghafal kosakatanya seperti itu, bukan dihafal maksudnya satu kata dan terpisah-pisah. Jangan pakai cara saya, semoga membantu ya. Jadi ke connect gitu. Oh, tahu paunya artinya apa, xian artinya apa, ku artinya apa, wen artinya apa. Ya, semoga membantu ya. Oke, silakan di screenshot dulu ya. Jadi Yuan itu adalah orang perantara, boleh broker, boleh apalagi yang perantara ya sebutan kita ya, broker, terus kemarin ada satu biro jasa, ya orang yang memperantarai sesuatu itu namanya Yuan. Kalau kuwen konsultan ya, istilah profesional. Oke, silakan di screenshot dulu. Sepertinya pertanyaan sudah selesai. Ya, oke, sudah selesai. Masih ada beberapa dari Pancang. Sebentar, saya lihat dulu ya. Oke. Ada pertanyaan dari Pancang ya. 一山不容二虎.
老师 apa boleh 一山不容两虎 ？OK， OK， 好的好的，ya silakan sudah ya， 好了。Oke Pak Rikianto sudah bilang 好了好了，老师 sudah boleh dihapus ya, saking semangatnya. Oke, saya lanjut dulu ya. Ada pertanyaan ini, 一山不容不容二虎. Dari kata-kata ini sebenarnya simple. Nah, itu yang saya bilang bahasa Mandarin itu kalau teman-teman kuasai per satu-satunya itu, ini mungkin termasuk istilah baru buat teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman udah pernah kuasai satu-satu gitu ya, bentar saya kasih hanyu dulu. 一山不容二虎. Nah, saya ajarin teman-teman ya, cara misalnya nanti udah nggak ngeles atau udah nggak ada kelas, nah teman-teman ketemu nih istilah ini, tapi ini semua kosakata saya udah pelajari loh. Nah caranya gimana? Ya karena berdasarkan yang tadi cara menghafal, sebenarnya ini juga cara untuk kita bisa paham, walaupun saat itu kita nggak tahu masih tanya ke siapa ya. Contoh, i shan, i kan satu, shan gunung, pu rong, masih ingat nggak? Rong ini artinya apa? Ayo, minggu lalu juga kita belajar 4 sudut bacang. Ayo lo, saya tagih ya. Ya, 容易的容, 对, itu satu arti pertama. Tapi teman-teman masih ingat nggak arti bacang ada 4? Arti keempat apa? Ya, 容易 ini dia punya beberapa arti soalnya ya. Ya, benar, 容易的容, 对, 包容, 对. 包容, teman-teman masih ingat nggak? 包容 artinya apa? Paurong itu artinya kita berhati besar, bisa maafin orang lain, bener nggak? Nah, masih ingat ya, toleransi. Nah, rong di sini ada arti paurong de isu, maksudnya bisa membungkus, bisa muat gitu. Yang tadi saya bilang ya, rong di sini muat. Nah, jadi benar ya, tadi ada teman-teman yang bilang rongi, ya tulisannya ini juga, rongi de rong. Nah, tapi rong ini dia juga bisa paurong yang minggu lalu kita bahas. Jadi yang saya bilang bahasa Mandarin itu tergantung konteks ya. Jadi, nah kalau ini lebih ke artinya. Jadi kan kalau misalnya dimasukin ke arti mudah, ini rongi ya, mudah itu nggak masuk, benar nggak? Berarti teman-teman bilang, oh berarti ini bukan artinya mudah gitu ya. Nah, dua, kita lanjut dulu ya. Hu itu harimau. Jadi, 一山不容二虎. Rong yang tadi saya bilang bisa muat gitu ya, lapang dada, hatinya muat banyak. Nah itu pao rong de isu. Sorry ini hapus ya. Rong. Ya, ini minggu lalu kita baru bahas ya. Nah, kalau yang atas rongyi, saya nggak perlu kasih hanyu biar cepat ya. Oke, 一山不容二虎. Kira-kira kalau dipikir-pikir ya teman-teman, oh berarti saya udah paham. Satu gunung tidak muat dua macan, dua harimau. Artinya dalam satu kapal tidak bisa dua nakoda, tidak bisa dua pengemudi. Jadi ya ini boleh dipakai untuk berbagai konteks ya. Misalnya dalam satu perkumpulan ada 2 orang mau jadi ketua, yang nggak bisa ya, karena kita perlu satu ketua dan yang lainnya belajar untuk dipimpin ya, jadi pengikut. Jadi pengikut bukan artinya kita nggak pintar ya, bukan teman-teman ya. Jadi kalau mau jadi pemimpin ya perlu kita belajar dipimpin dulu ya, baru bisa jadi pemimpin. Itu orang-orang perlu sadari. Nah, jadi 一山不容二虎. Pertanyaan dari yang tanya, 这个二 dia tanya, 老师 boleh nggak diganti liang? Oke ya. 这个我觉得不行. Saya rasa nggak bisa ya, walaupun maksudnya nggak ada teori, oh nggak boleh pakai liang. Karena memang aslinya sebutannya ini. Ya, jadi ini dari literatur karya sastra yang lama, memang istilahnya begitu ya. Jadi kita jangan ganti-ganti ya, ya. Pertama, mungkin saya menjawab pertanyaan adalah tidak boleh diganti. Yang kedua adalah 一山不容二虎, artinya dalam satu kapal tidak bisa punya 2 nakoda atau punya 2 pengemudi. Karena bakalan bentrok, bakalan cekcok. Jadi ini sebenarnya kayak satu istilah, tinggal teman-teman apa ya, dalam kondisi tertentu teman-teman boleh pakai begini. Misalnya contoh kita mau bilang
他们两个都很优秀 misalnya ya, mereka berdua itu 优秀 itu hebat bagus gitu ya. Atau mungkin teman-teman bilang, oh 老师 saya pakai 棒 boleh nggak? Boleh juga ya. Misalnya 他们两个都很棒，但是呢问题是 tetapi masalahnya 问题 udah tahu ya, 问题是一山不容二虎。Artinya satu posisi tidak bisa ada dua pemimpin. Jadi misalnya kita kasih advice ke perusahaan kita bahwa misalnya contoh ya Cynthia 和 Yono 两个都很棒. Ya, saya kasih contoh yang real yang mungkin teman-teman bisa pakai sehari-hari. Jadi misalnya Cynthia 和 Yono 都很棒 ya, Cynthia dan Yono semuanya sangat hebat. 但是问题呢, tapi masalahnya, 问题是 ya, masalahnya adalah 一山不容二虎. Satu posisi atau satu department tidak bisa dua pemimpin yang hebat, benar nggak? Jadi mungkin saran saya adalah satu di bagian sini, satu di bagian sini, misalnya contoh gitu ya. 所以我建议把 Cynthia 放在这部门，然后把 Yono 放在那个部门. Misalnya contoh ya. Jadi saran saya mereka dibagi ke dua departemen yang berbeda karena mereka berdua semuanya hebat kayak gitu ya. 一山不容二虎. Kalau dipakai di sehari-hari. Kalau ini saya rasa mungkin yang tanya baca dari sastra lama ya. Ini kata-kata di sastra lama. Kalau sehari-hari mungkin jarang kepake. Jadi tadi saya bikin kira-kira lah kalau misalnya mau pakai di sehari-hari teman-teman masih bisa pakai ya. 一山不容二虎. 老师，请问那句话是成语吗？这个是谚语ya. 成语 biasa 4 huruf kalau 成语. Kalau ini 谚语, jadi ada kayak istilah-istilah orang lama gitu ya. Kalau teman-teman belajar sastra itu banyak banget yang kayak gini. Atau baca-baca novel karya lama ada yang banyak istilah ini. 这个不是成语，成语要4个词才叫成语 ya. Kalau 成语itu 4 huruf 4 huruf ya. Ini nama 谚语. Oke, saya lanjut ya berikutnya. Jadi kalimatnya memang agak panjang, tapi saya kasih kata-kata yang simple. Jadi teman-teman tahu penggunaannya seperti ini ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, 缺心眼, 死心眼, 斗心眼, 还有敲山震虎. 应该是震, 不是真ya. Oke. Gini saya tulisin yang benarnya. Ini memang agak di luar dari materi kita, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman, sebagai pengetahuan bagi teman-teman yang ikut. Ini saya hapus saja ya. Nanti pertanyaan berikutnya lebih ke xinyan. Kita boleh bahas di situ. Boleh saya hapus? 可以吗? Ya, 可以 ya. Jadi teman-teman yang istilah ini sebenarnya dipakai sehari-hari boleh loh. Misal contoh ya kondisinya kita tahu nggak bisa dua pemimpin, nah kita pakai ini. 我们也知道一山不容二虎. Wah, jadi beda ya. Jadi orang bilang, "Woi, kamu punya literatur bahasa Mandarinnya bagus ya." Nah, kayak gitu ya. Oke. 再来 tadi 缺心眼. 缺心 hati. Ada satu ya, teman-teman ya. Oke. 眼睛的眼. Kita bahas dulu ya. Kita bahas dulu sin itu hati. Yen itu adalah mata, 眼睛. Oke. 缺 ini artinya kurang. 缺心眼 ya. Terus nanti pertanyaan ini. 死心眼. Oke, 死心眼. Terus ada tadi 斗心眼是吧? Nah, sekalian ya, saya tulisin dulu baru saya jelasin. Tou. Oke, ya kita bahas dulu ya. 缺 kurang, 死 ini apa teman-teman? 死nya mati. Oke, ya, sip. Kalau tou ini artinya berperang
atau bertengkar ya, teman-teman boleh tambahin bertengkar. Tuh. Nah, kalau kayak gini, teman-teman mungkin udah lebih tahu lagi kira-kira ya. Kita bahas dulu Xinyan, mata hati ya. Jadi bukan benaran arti mata dan hati, bukan ya. Mata hati itu pandangan, terus ya dia ada satu istilah begitu. Jadi kalau Xue Xinyan artinya orang yang kurang pandangan mata dan hati, itu biasanya melukiskan bahwa orang yang ngomongnya apa adanya, walaupun kata-katanya sudah melukai orang lain. Itu namanya cue xinye. Jadi dia kurang sensitif gitu. Makanya disebut cue kurang. Teman-teman catat ya, mungkin saya nggak bisa tulisin bahasa Indonesia-nya ya. Teman-teman catat sendiri. Jadi cue xinye adalah orang yang memang dia ngomong benar gitu. Maksudnya apa adanya. Tapi kadang-kadang kata-kata itu melukai orang yang dengar. Sehingga bikin orang dendam sama orang ini. Nah, itu namanya cuecinya. Jadi dia kurang sensitif kalau kita bilang ya. Kurang bisa paham kondisi orang lain. Kayak mungkin teman-teman bermaksud baik gitu ya. Ya, blak-blakan. Nah, blak-blakan kadang-kadang kita berasa bagus kan, blak-blakan, nggak ngomong di belakang. Tapi kalau dibahas di bahasa Mandarin, 缺心眼的人往往会有敌人，往往itu biasanya ya, seringkali ada 敌人，敌人itu musuh karena orang nggak senang kadang-kadang ya. Jadi ini lebih ke EQ. Jadi teman-teman perlu belajar. Maksudnya kita kalau di dalam bahasa Mandarin bilang, oh, 不可以当缺心眼的人. Nggak boleh, kenapa? Karena ya kadang-kadang kita melukai orang lain ya. Kadang-kadang ada beberapa kata-kata kita perlu pikirin ini pas nggak sih saya ngomongin atau nggak perlu. Nah itu namanya 不要当一个缺心眼的人，不要 jangan 当 menjadi 一个 seorang 缺心眼的人 orang yang kurang sensitif ya atau belak-belakan. Jadi yang perlu teman-teman pahami, oh kurang mata hati, kurang sensitif ya, kurang pakai mata, kurang pakai hati ya, 缺心眼. Jadi menarik sih ya, kadang-kadang saya suka dari bahasa Mandarin itu yang kayak gini. Jadi dia satu-satu, tapi teman-teman dapat, oh paham ya cuisinya. Nah, ini oke, yang atas kita ke bawah. Xinyan kan teman-teman udah tahu, benar nggak? Xinyan. Nah, sekarang si Xinyan. Se-nya kan mati gitu ya. Nah, berarti mata hatinya udah mati ya. Jadi orangnya nggak sensitif dong ya. Benar. Jadi nggak sensitifnya maksudnya apa? Orangnya agak sepan. 我不知道大家知道死板的意思吗？ kaku. Sepan ini kaku. Ya. Kaku maksudnya gini, apa ya? Orangnya kalau kita bilang 死心眼的人 itu bagus. Bagusnya apa? Dia setia banget. Kalau orang ini 死心眼. Ya, jadi tadi kan kita bilang 心眼 itu bukan tidak punya hati nurani ya, 不是. Kaku itu maksudnya dia benar-benar berpegang teguh sama prinsip. Jadi peraturan A ya dia ikutin A. Peraturan B ya dia ikutin B. Cuma kekurangan orang yang sesinyen adalah tidak fleksibel ya. Itu namanya sepan, agak kaku. Jadi teman-teman, ya dia maksud saya kalau sesinyen sebenarnya nggak jelek banget ya. Jadi kadang-kadang misalnya nih contoh ya. Saya kasih contoh apa ya? Contoh oke. Misalnya ya dulu saya pernah kerja di perusahaan kan. Nah, orang ini dia memang kita bilang dia kaku ya. Kaku artinya pokoknya format tulisan apalagi dulu di berita kan kita bikin artikel. Format tulisan dia mesti begini. Misalnya dari A harus B, harus C, harus D. Sedangkan kan sebenarnya kita bisa modif. Nah, orang seperti itu dia sepan, sesinyen, kaku. Terus dia nggak pintar ngomong manis-manis. Nggak. Orang kayak gini nggak. Tapi orangnya setia, orangnya benar-benar apa ya? Tadi saya bilang tegas, terus dia pegang teguh kata-katanya. Jadi A ya A, B ya B. Cuma orang susi ya kadang-kadang bikin orang gregetan ya. Gregetan artinya kok kaku banget sih? Bisa lah lebih fleksibel dikit gitu loh. Nah kayak gitu. Dia dalam kondisi yang tidak diduga itu dia nggak bisa improvisasi. Itu namanya susinya.
Jadi bukan tidak punya hati nurani ya, bushi. Orang kayak gini sebenarnya ada baiknya ya, artinya nggak neko-neko, orangnya setia. Nah, kalau kalimat yang saya boleh bilang ke Sisinya ini, contoh gini, 他的人是很善良的 orangnya hatinya baik ya, 很善良只是死心眼了一点，只是 hanya saja 死心眼了一点 artinya orangnya kaku dikit aja sih. Jadi mungkin orang-orang yang mungkin teman-teman gini, kalau yang punya pacar terus orangnya kaku gitu ya, nggak romantis itu kadang-kadang si pacar yang cewek bisa marah-marahin bilang, oh 他就是很死心眼 dia tuh ya kaku gitu ya sisinya ya. Jadi nggak terlalu sensitif. Mungkin orang Valentine harusnya kan kasih bunga, kasih coklat ya, tapi pacar yang satu ini nggak ada apa ya, nggak ada action gitu ya. Jadi dia cuma kasih kata-kata doang, nggak kasih bunga, nggak kasih coklat. Nah itu namanya sisinya. Nah sampai sini paham ya teman-teman ya. Saya nggak tahu teman-teman ketawa nggak ya. Tapi ya itu ya ada istilah dari bahasa Mandarin seperti itu ya. Oke, saya lanjut ya. Kalau udah oke yang kedua, kita lanjut Tou Xinyan. Tou ini berperang. Nah, kalau Xinyan kan teman-teman tadi tahu hati sama mata. Jadi Tou Xinyan artinya apa ya? Bermain trik untuk memenangkan satu buah pertandingan. Bukan cuma pertandingan ya, tapi kayak kita bilang di pekerjaan kadang-kadang ada gontok-gontokan ya. Benar nggak istilah saya gontok-gontokan? Jadi 他们都在斗心眼，斗 berperang. Mungkin boleh bantu saya istilah, ya licik, sisye ya, sisye. Jadi kalau 斗心眼 ini nggak bagus ya. Kalau 死心眼 masih oke ya, orangnya kaku tapi dia tegas, dia apa ya, ngomong A ya A, itu 死心眼. Tapi kalau 斗心眼 ini hati-hati teman-teman ya. 所以有时候人家说我不喜欢我这份工作, misalnya orang bilang, saya nggak suka pekerjaan saya, 因为里面 karena di dalam 都是斗心眼. Jadi main trik supaya mungkin bisa naik jabatan atau segala macam ya. Orangnya licik itu namanya 斗心眼. 小心他很会斗心眼. Misalnya contoh, hati-hati ya, dia sangat pintar main trik supaya menang. Itu namanya 斗心眼. Jadi dari kosakata ini teman-teman bisa paham intinya yang di depan-depan ini ya, 缺 itu kurang gitu ya. Kalau tadi kan agak sepan, yang saya bilang kaku, orangnya kaku. Nah kalau 斗心眼 ya itu perang-perangan berpolitik ya, sisye ya, politik kantor misalnya contoh ya gitu. Ya licik, bermuka dua juga bisa, mungkin baik-baik depan kita tapi di depan bos beda lagi seperti itu ya. 再来是 ini udah oke, saya lihat ya masih ada nggak? Oh ada satu lagi Chengyu ya yang tadi Cynthia tanyain, Chengyu kayak gimana? Nah ini silakan di screenshot dulu atau sudah sambil saya tadi jelasin teman-teman sudah ya. Halo Ma? Halo Ma? Kalau sudah ya, kalau sudah nanti kan minggu lalu sebenarnya saya mau apa ya, mau putar video biar kita happy, maksudnya terhibur lah ya. Nanti semoga keburu. Ini saya hapus dulu. Tadi satu lagi istilah ya. 等一下，敲山震虎。Oke, 好了ya. 等一下，ini kenapa nggak keluar ya? Oke. Kapal semua. 对不起。Oke. 敲山. Nah, yang diketik ke saya bukan huruf ini ya. Nanti saya kasih tahu. Zhenhu. Ya, hari ini belajar banyak gunung dan banyak harimau. Yang diketik ke saya Zhen huruf ini. Setahu saya 这个成语要这个正 ya. Memang pininnya hampir sama tapi nadanya berbeda. Kalau yang atas ini zhen nada 1. Ini zhen nada 4 ya. Zhenhu, hu nada 3, shan gunung nada 1, qiao nada 1.
敲山震虎,敲ini artinya ketuk. Ketuknya misalnya ketuk pintu,敲门,敲nada satu ya. Shan gunung, teman-teman udah tahu gunung. Terus chen. Chen ini artinya menggoyangkan ya, menggoyangkan. Teman-teman catat ya, menggoyangkan, hu-nya macan, harimau. Kira-kira artinya apa? Menggoyangkan. Membangunkan boleh ya, membangunkan macan. Kalau mungkin kita punya menggoyangkan. Punya istilah bahasa Indonesia. Qiao shan zhen hu artinya apa? Ketukin gunung terus bangunin si harimau. Jadi bukan mancing orang marah. Ini maksudnya misalnya contoh pemerintah bikin ketentuan yang lebih ketat supaya orang-orang takut. Ya, ini namanya qiao shan zhen hu. Jadi apa ya? Supaya orang-orang tuh tahu bahwa ini sangat gawat gitu kondisinya. Contoh ya mungkin sekarang diberlakukan lagi ya PPKM. Nah, karena kondisi darurat. Jadi qiao shan zhen hu. Sebelumnya mungkin orang-orang ya leha-leha gitu ya, biasa-biasa aja lah. Mungkin ada juga nggak terlalu pakai masker kayak gitu. Nah, sekarang mungkin diberlakukan ketentuan-ketentuan baru yang membuat orang jadi takut gitu ya. Zhen ini menggoyangkan atau membuat orang kayak menggelegar gitu ya. Nah, itu namanya zhen. Jadi qiao shan zhen hu, bangunin harimaunya. Jadi biar orang tahu bahwa ini hal yang sangat darurat yang perlu ditaati gitu ya. Nah, mungkin saya boleh kasih contoh kalimat 政府使用qiao shan zhen hu 的方法. Jadi pemerintah menggunakan cara ini Chengyu ya, cara untuk kayak maksudnya kita ketuk gunung bangunin harimau supaya orang-orang tahu nih pengumuman gawatnya segawat si harimau yang buas gitu ya. Nah, 萧山政府的方法让人民 masyarakat nanti saya tulis 让人民遵守规定.规定itu peraturan ya. Oke, saya tulisin biar teman-teman tahu cara pakai 萧山政府 Chengyu ini seperti apa. Tadi Cynthia tanya Chengyu benar nggak? Nah, Chengyu itu yang 4 huruf kayak gini namanya Chengyu ya. Oke. Jadi yang tanya Ibu siapa? Oh, Ibu Kristina ya. Nah, Ibu Kristina kalau hadir kayaknya yang diketik huruf ini ya. Chen, bukan ini ya, harus yang ini. Setahu saya, Chen ini adalah real atau sungguh. Kita udah pernah belajar ya, sungguh atau benar-benar. Beda arti soalnya. Mungkin pininnya hampir sama, jadi keluar huruf ini ya. Harusnya yang ini. Oke, tadi saya mau kasih contoh kalimat ya. 政府. Ya, bentar. Teman-teman jangan ketik dulu. 政府 itu pemerintah. 政府使用 menggunakan 萧山政府. Ya, kalau tulis terlalu cepat begini. 等一下ya. 政府的方法. Rang 人民 itu masyarakat ya, rakyat 遵守 di bawah 规定. Oke, tinggal Hanyu pinyin. 政府使用萧山
政府的方法让人民遵守规定.规定nya di sini aja ya.规定. Oke, saya artikan dulu. Agak panjang. 政府使用 itu menggunakan 敲山震虎的方法 itu cara. Jadi pemerintah menggunakan cara mengutuk gunung, membangunkan macan, cara seperti ini 让人民遵守规定. 让 itu let, membuat ya, membuat 人民 masyarakat atau rakyat 遵守 mematuhi peraturan. 规定 itu peraturan. Jadi dia pakai cara yang lebih keras, bikin pengumuman, misalnya contoh, sekarang kalau nggak pakai masker denda nggak? Dulu kan misalnya, nggak pakai masker nggak ada denda. Nah sekarang mau nggak mau pakai cara, misalnya nggak pakai masker, begitu ketangkap dendanya 1 juta, 100万. Nah mau nggak mau semua orang pakai, contoh. Ya, itu namanya 政府使用敲山震虎的方法. Jadi pakai cara yang agak keras supaya orang taati peraturan. Itu namanya 敲山震虎. Oke, silakan di screenshot dulu. Semoga kita masih ada waktu ya. Tinggal sedikit lagi ya. Ya, 地震的震不是这个ya. Ini tadi yang ditanya sama Ibu Fonga ya. 地震的震不是这个. 地震 kalau 地震kan gempa bumi. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Tulisan gempa bumi ada hujan ya. Bawahnya sama. Nah, ini jen, bacanya sama teman-teman, cuman tulisannya berbeda. Nah, nanti ya itu saya bilang menarik nanti kalau udah belajar bahasa Mandarin yang huruf, kita sebenarnya gampang untuk menghafalnya. Hujan ya, gempa bumi berhubungan sama alam gitu ya. Jadi ada seperti maksudnya ada hujannya, terus ada jen. Ini unsurnya sama nih, yang sampingnya kalau teman-teman lihat ya di sini. Nah, jen bacanya sama ya. Oke, semoga kejawab ya. Jadi jen, 地震的震, 地 tadi kita belajar yang 房地产的地, 地震. Ini. 地震. Artinya gempa bumi ya. Ini gempa bumi. Oke, beda hurufnya. Oke, 规定和规矩. 规定 itu peraturan. Kalau 规矩 itu peraturan secara lebih kecil. Kalau 规定 itu aturan secara luas ya. Agak sedikit berbeda ya. Bisa dipakai dua-duanya. Ini ibu atau bapak ya. Chang Sun Yang. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Dua-duanya bisa ya. Bisa dicek. Oke ya. Di film biasa pakai 规矩. Ya, 规矩 lebih ke aturan yang beberapa orang saja. Jadi misal aturan sekolah, 学校规矩. Jadi aturan lebih lingkupnya lebih kecil. Tapi kalau 规定 itu lebih aturan yang secara luas buat masyarakat ya. Semoga menjawab ya Yunita. Oke, saya lanjut. Sudah selesai? Kalau sudah mungkin ya ada beberapa film ya, yang mungkin saya boleh putarin ya minggu lalu karena nggak bisa keputar. Minggu ini saya pakai komputer. Halo mah, sudah di screenshot? Ya, jadi mungkin Chen bisa pakai ini, bisa pakai ini, dua-duanya boleh ya. Ada yang pakai ini, ada yang pakai huruf ini. Dua-duanya sama, cuman arti keduanya berbeda. Kalau Chen yang saya tulis pakai tangan itu menggoyangkan. Kalau yang Chen yang ini adalah gempa bumi, Chen ya. Oke. 地震的震. Oke, 好了. Ya. Saya ganti terus. Ini mungkin anggap ya hiburan buat teman-teman sambil kita tahu apa sih yang salah gitu ya, kenapa terjadi salah paham. Tapi teman-teman lihat aja ya, mungkin agak ini sebentar. Oke, siap. Kayaknya bisa ya. 拜拜，下次再来啊！哎，美女，你像鸡？你像鸡，像鸡啊！你像鸭。 Ulang ya. 拜拜，下次再来啊！哎，美女，你像鸡？你像鸡，
相机啊，你像烟，你相机不要了？我相机，我相机。老妹儿，你相机。你才相机呢！你妈相机，你老妹相机，你们这俩全是鸡。傻逼！我相机，我相机，我相机。 Ini satu lagi ya. 我爱你，亲爱的姑娘，见到你心就慌张。风吹着修长的头发，轻抚着我那已迷醉的眼。哎，美女，等一下！哎，等一下，美女，等一下！哎，美女，你相机啊！你还像鸭呢你？啊，真是丑小子！神经病吧你！你信不信我投诉你？你神经病吧你！哎，师傅，我相机，我相机，我相机，我相机，师傅，我相机。 Oke, ya. Kira-kira dapat artinya apa makna yang terkandung? Ya, jadi sebentar ini hapus ya. Xiangji. Ya, mungkin minggu lalu saya ada bahas ya, tulisannya apa namanya? Beda, cuma bacanya yang sama ya. Xiangji sama satu lagi xiang, mirip. Ji ayam ya. Jadi orangnya salah paham. Sebenarnya enggak juga sih, mereka cuma mau bikin film buat lelucon doang ya. Xiangji. Persis Hanyu Pininnya sama ya. Ya, Xiangji. Terus Laoshi gimana ya supaya next time nggak salah paham ya. Ini tapi teman-teman paham kan ya? Iya, betul ya. Kalau paham pasti ketawa. Jadi, tapi dari gambar sih ketahuan ya. Jadi, xiangji. Sebenarnya gini, kalau misalnya supaya nggak salah paham ya, xiangji. Ya. Ini, daja kan, pinyin iyang, tapi huruf Mandarinnya berbeda. Jadi, kalau biar nggak salah paham, sebenarnya boleh bilang, xiaojie, ni de xiangji. Ya, jadi, cuma kalau ngomong gitu, jadi nggak ada film lucu maksud saya ya. Memang ini sengaja, apa ya, dibikin begitu. Xiaojie, xiangji, ni xiangji gitu ya. Harusnya ni de xiangji kayak gitu. Cuma kita bukan mau koreksi maksudnya oh orangnya salah ya, bukan. Mereka memang bikin lelucon. Cuma kita jadi tahu oh iya ya, sama nada, cuma kalau disalah artiin jadi beda ya. Satu mirip ayam, satu lagi kamera ya. Nadanya sama ya, xiangji. Sampai sini oke. Masih ada satu sih. Masih mau nggak? Satu lagi juga lucu tapi agak panjang ya. Tapi kira-kira nangkap ya teman-teman ya? Masih ya? Ya nggak apa-apa ya, jadi buat hiburan buat teman-teman. Kebetulan saya dapat video kayak gini, jadi saya pikir bagiin teman-teman. Jadi teman-teman paham, oh berarti nada lumayan penting juga ya, gitu ya. Sebentar ya. Kalau ini di YouTube, bentar ya. Nanti teman-teman bisa akses lagi ya di YouTube juga atau bisa minta link ke saya ya sebentar. Lucu sih, cuman jadi teman-teman jadi paham. Misalnya tadi saya udah bikin sih supaya lebih gampang cari.哦，公交车没有，出租车也没有。啊，你住哪里呀？我住在武林门。武林门是吧？ Bentar ya, teman-teman coba. 你打车打不到啊？很长时间嘞。哦，公交车没有，出租车也没有。啊，你住哪里呀？我住在武林门。武林门是吧？啊，那这样啊，我们正好顺路的给你带过去吧。是的哎哎哎，哎呦，你这么大年纪了，你看这个风太大了，来。谢谢你啊。啊，没关系没关系。谢谢。来来来来来。你真是好人。没关系的。来来来来来。哦，大伯，你一个人到这里来看病啊？我到医院里看病，那你子女怎么不陪你啊？我没有子女的。
个人呐？我那个老太婆嘛，早几年已经去世了。哦，不要难过啊，不要难过，现在我孤老头一个人哎。不要难过啊。生病，我身体不好。哦，想想看嘛，家里就我一个人了，我活在这里一点意思也没有。哎呀，大伯，你想开点。对，哎呦，做人还是蛮有味道的，很好的，做人美好的啊，你不要乱想。心里难过，不瞒你们说，我死了好几次了。哎呀，大伯，你怎么好有这种想法的呢？有一次，我想我触电触死他吧，我手轻到电门上，哪里知道停电了。那还好，哟，大伯这种事不能做的。后来我去买那个农药，那个农药喝下去呀，一点事情也没有。后来说这个农药是假的。哎呦，大伯，你不能有这种想法的呀。哦，可以这样的。对。后来我想干脆点还是跳河吧。啊。我河里砰跳下去，碰到那个冬泳队，那批游泳的人又把我救起来了。大伯，我跟你说，你千万不要再去做这种傻事了啊！对啊，大伯，现在生活多少好了，对，要好好的享受晚年生活。大伯，你的身体会好的啊，医院里病看看会好的。然后呢，社会上总是好心人多，他们会帮助你的啊。千万不要再有这种想法了啊！是的，今天就碰到你们好人了。哎，都是会帮助你的啊！哎呀，好好活着，大伯啊！我经常要想到死。不要有这种想法了啊！哦，就这里呀？是的。哦，好。大伯来，到了啊！我来扶你。谢谢啊。大伯不客气。谢谢。大伯，你千万不要再想不开啊！谢谢。不要想不开啊！谢谢。哦，老公，那我们走吧。我钥匙在你车上。我钥匙在你车上。都不要关心事，你这个。大伯，你说什么东西啊？我钥匙在你车上。大伯，你怎么可以这样的啦？我钥匙在你车上。快点走。哎，快点，我钥匙在你车上。我钥匙在你车上，没钥匙我家里走不进来。十天火爆视频社区，微信搜索 W。Oke ya. Ya, 同学们，怎么样？Bentar ya, kalau memang isi detail-detailnya nanti ya, next time ya. Cuma ini apa namanya? Saya cuma bahas satu kata ya. Dia kan bilang ya, 要死. Sebentar. 我要, ya, bentar, yang ketik dulu ya. 我要死. Tadi kita berbahas ya, 死在你车上, ya nggak? Sebenarnya dia ngomong ini adalah 钥匙的钥. Ya, bentar. Jangan ketik dulu ya, tulisan saya kepotong soalnya. Ini pininnya begini, 钥匙. Kalau ini 钥匙 不一样ya. Jadi dikiranya sebab Bapak itu ngomong 我钥匙在你车上, cuma didengarnya kayak 钥匙在你车上, saya mau mati di dalam mobil kamu gitu ya. Padahal dia bilang kunci saya ini 钥匙 kunci. Kalau ini kan mau mati ya. Nah, kalau ini kunci. Jadi sebenarnya mau bilang gitu. Nah, ini cuma buat cerita lucu aja. Tapi kalau misalnya teman-teman menghindari salah paham ya, teman-teman bisa tambahkan 我的钥匙 sebenarnya ya. Jadi biar nggak salah paham ya. 我的 yang mana yang biasa kita belajar kata milik te. Nah, te yang ini ya. 我的钥匙在你车上 itu nggak akan salah paham ya. Oke, dua video ini menutup sesi kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa dapat sesuatu ya. 希望大家能学到很多东西啊。谢谢大家，祝大家健健康康，拜拜。谢谢班长。谢谢老师，老师再见。再见，拜拜。
谢谢老师，谢谢老师，再见，谢谢老师，班长，谢谢老师。